Coba kita panggil itu ya. Ya. Kenapa Ibu? Ibu Lemi kesana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mohon maaf karena suara saya agak merdu hari ini. Oke, jadi topik pembahasan kita hari ini itu menyangkut tentang apa ya? Menyangkut tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi ada tadi 4 pertanyaan pemantik atau langsung ya? Saya langsung saja ya. Saya tidak membuka, saya langsung. Ya langsung. Mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf kalau cara saya public speaking saya kacau karena saya masih terkontaminasi dengan bahasa tempat tempat saya mengajar sebelumnya. Jadi terkadang masih logat-logat Malukunya masih ada. Jadi biasa saya kayak susah untuk berbicara. Asik berapa tahun di sana, Pak? Kurang lebih 5 tahun. Wih, Masya Allah. Sebenarnya baru pindah juga ke sini ya. Oke, jadi Jadi di dalam tugas kita kali ini kita akan berdiskusi mengenai peran dan nilai-nilai guru penggerak seperti pertanyaan pemantik yang harus kita diskusikan. Yang pertama itu menyangkut tentang nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang kedua, nilai-nilai mana yang kita sudah miliki. Nilai-nilai mana yang kita sudah miliki. Yang ketiga, apa yang pernah kita lakukan yang berkaitan dengan peran guru penggerak. Kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut. Jadi sekarang kita mulai diskusinya nilai apa yang sudah kita miliki. Jadi siapa yang kira-kira yang mau pertama? Ya. Jadi ceritanya ini tuh Pak, satu misalnya kayak satu nilai apa nilai yang dipilih baru kayak ada nih bagaimana caranya kuatkan itu nilai dengan satu kegiatan begitu Di. Iya. Sepertinya begitu. Di sini yang nomor 2 juga saya bingung. Apakah nilai yang kita miliki cuma kita pilih satu atau bisa lebih? Satu saja ya? Satu kayak ya Pak. Misalnya kalau dilihat ceritain tugas-tugasnya yang kemarin CGP yang lain toh, misalnya kayak muncul nih, misalnya Bu Yaya, baru ada tulisannya di situ inovatif. Misalnya baru apa kegiatannya? Begitu jadi kayak satu anggota satu nilai. Satu nilai yang harus dikembangkan ya. Iya. Oke. Bilang dia tadi Bapak bisa aja tidak cuma ya biasanya begitu. Bisa aja sama Pak. Kalau kebetulan sama-sama ya? Enggak apa-apa. Bisa aja tadi sama. Tapi kayaknya yang saya tangkap di sini dari hasil membaca ini, mungkin kita disuruh untuk sepakat satu nilai mana ini yang mau kita angkat kalau menurut literasi saya ini kemarin. Jadi satu nilai yang kita sepakati bersama-sama. Mungkin bagus kalau fokus ke satu saja supaya tidak kemana-mana. Ini pandangan tak ini atau bagaimanakah? Oke, Ibu Yaya, terima kasih. Kalau yang saya baca maksudnya mungkin seperti ini, setiap anggota itu memaparkan nilai-nilai apa yang sudah dimiliki terlebih dahulu. Kemudian nanti di belakang kita rumuskan bagaimana cara mewujudkan mengembangkan keempat misalkan keseluruhan nilai yang telah kita miliki tersebut. Jadi
pertama-tama kita harus menyampaikan nilai apa yang kita miliki masing-masing. Kemudian bagaimana cara kita mengembangkan nilai yang sudah ada yang mencakup semua nilai dari anggota kita. Yang saya tangkap seperti itu mungkin. Bagaimana Ibu Husnul? Ya kayaknya begitu Pak. Jadi ceritanya satu-satu dulu, baru nanti disepakati di akhir apa yang mau dikembangkan. Pak Sugianto? Jadi mungkin memilih dulu satu nilai yang ada di dalam diri tak. Nomor 1. Jadi Mas. Apa itu nomor 1? Berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Saya reflektif mau saya. Reflektif. Ini enggak apa-apa tidak sesuai dengan apa yang kita tulis sebelumnya karena saya lupa kalau semua yang saya tulis kemarin itu itu juga berpihak pada murid. Tulis kemarin berpihak pada murid. Ya itu juga saya Pak. Berpihak pada murid juga. Yang lebih dekat lagi. Atau satu mau saja, satu komitmen inovatif semua. Bisa tidak? Tidak Pak, karena kan sebenarnya tadi ada 4 itu pertanyaan Pak. Mau pemantiknya toh. Iya. Dia tampilkan tadi Bapak cuma enggak tampil ke ceritanya, nak kira Jiro tampil. Makanya saya chat. Gitu tidak baca guys, kayaknya jalan makin jaringan. Ya jadi tadi kan ada itu tadi 4 pertanyaan itu yang mau didiskusikan toh. Jadi tapi nanti hasilnya itu nilai saja, nilai satu-satu nih. Kalau menurut saya bagusnya kayaknya 1 mau. Jadi bagaimanakah? Maksudnya pilih yang bisa maksudnya hampir sama-sama menurut kita. Gimana Pak Senal? Bilangnya tadi Bapak setiap orang mengungkapkan nilai yang ada pada dirinya. Kemudian boleh sama, tapi intinya setiap orang mengungkapkan nilai apa yang ada di dirinya. Nanti baru dikuatkan di akhir, baru memiliki memang nanti di akhir memiliki satu. Tetapi kita pilih satu yang kita sepakati. Satu yang untuk sekarang sebagai referensinya atau satu orang. Iya. Gitu. Nanti memiliki kita satu. Fokus satu saja. Iya. Lengkapin itu yang satu nanti lengkap nih ceritanya kegiatannya, misalnya kayak berpihak pada murid. Ditampilkan semua nanti apa sih yang kegiatan yang berpihak pada murid, jelas nanti di presentasi tak. Iya. Begitu Pak. Ya Pak Sugianto berpihak pada murid, saya reflektif mau. Ibu Yaya. Saya kayaknya lari ke inovatif deh. Asik. Memang. Karena itu yang saya tulis kemarin. Oh ya tahu. Oke. Saya sederhana mau reflektif Pak Senal. Kalau saya berpihak pada murid, tapi apa ya? Iya. Berpihak pada murid saja. Iya. Oke, jadi ada semua metode nilainya. Tapi ini juga tuh ada kegiatan dikuatkan dengan apa? Bisa jadi beda kan? Meskipun sama nilainya. Bisa saja mungkin satu kegiatan ini memperkuat beberapa nilai, toh? Oke, coba toh inovatif kalau enggak salah. Dan bisa saja mungkin satu kegiatan ini ada beberapa nilai yang terintegrasi di dalamnya. Iya. Mungkin ya berpihak pada murid dan menggunakan mungkin langkah-langkah inovatif tuh yang tidak pernah ada sebelumnya di sekolah itu. Atau mandiri. Coba yang mandiri itu seperti apa Ibu? Mandiri yang kayak mau mengembangkan diri tanpa diperintah, kayak begitu kayaknya. Kayak mengikut diklat tanpa disuruh. Iya. Mampu memotivasi diri sendiri atau mengembangkan motivasi intrinsik sendiri. Oke, kalau begitu saya ke mandiri saja supaya lebih berbeda ya. Nanti kita kan diskusi supaya lebih ramai. Perubahan positif. Oke, jadi sudah ada 4 choice ini. Pak Sugianto yang mana tadi? Berpihak. Pertama.
berpihak pada murid. Inovatif. Murid inovatif dan reflektif. Reflektif. Oke, jadi ada 4 nilai yang sudah yang kita miliki dan kita pilihnya berbeda-beda. Jadi nanti kita kita sepakat nanti yang mana mau dikembangkan di akhir. Jadi dari saya sendiri saya memilih nilai mandiri, kemudian dari Bapak Sugianto berpihak pada murid, kemudian dari Ibu Nur Hudaya inovatif, kemudian dari Ibu Husnul itu reflektif. Iya. Jadi kita coba apa saja yang pernah Anda lakukan yang berkaitan dengan peran guru penggerak. Peran. Oh tadi nilai, yang ini peran lagi Pak Di. Iya, peran ya. Jujur saya kayak kadang bingung kemarin karena saya membaca ada nilai guru penggerak, ada kompetensi guru penggerak, Iya, lain ada peran tonggi, guru Pak. penggerak. Kadang saya campur-campur. Menjadi ya berarti kalau untuk pertanyaan nomor 3 berarti mengacu ke yang 5 tadi Di, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach, berkolaborasi. Nanti ini di presentasi dijawab semua saja kah ini Pak pertanyaannya? Sepertinya seperti begitu misalnya Di. Iya, langsung dijawab saja ya. Peran. Jadi ini kalau untuk nomor 3 per orang juga. Apa saja yang pernah Anda lakukan yang berkaitan dengan peran guru penggerak? Mungkin nomor 2 dengan nomor 3 ini baku gandeng, nanti kita buat apanya? Presentasinya. Buat presentasinya, misalkan dari Bapak Sugianto, misalkan berpihak pada murid dan diwujudkan dalam peran, misalkan seperti ini perannya di sekolah. Bagaimana ya? Ya kalau berpihak pada murid bisa gitu Pak, nyambung nih menjadi pemimpin pembelajaran kan bisa. Reflektif apa? Reflektif melakukan apa ya penilaian reflektif? Kan ceritanya kalau reflektif hanya refleksi di akhir pembelajaran dan menindaklanjuti ceritanya umpan baliknya. Begitu Ji. Rutin ya, rutin di akhir. Ya, setiap sesi pembelajaran. Jaringannya Pak Sugianto. Gimana nyari Pak Sugianto? Apa saja yang pernah Anda lakukan yang berkaitan dengan peran guru penggerak? Mungkin lain saja. Lain saja kayaknya ini. Apa saja yang pernah kita lakukan sesuai dengan peran guru penggerak? Di list saja apa-apa ya. Pak. Apa itu Dek? Apa yang pernah saya lakukan ini Dek? Pemimpin pembelajaran, coach. Maksudnya ini coach bagi guru lain ini intinya kita membimbing guru dalam hal-hal apapun kayaknya. Dalam hal apapun kayaknya ini. Misalkan membimbing guru, kemarin ada pengisian SKP dan sebagainya, masuk kah? Nah, iya masuk, saya rasa itu. Apalagi bisa dalam bentuk pembimbingan kelompok dan bisa juga dalam bentuk peer to peer individu toh. Ya. Apalagi? Apalagi ya, pendorong kolaborasi, lanjutkan kepemimpinan siswa. Ini mewujudkan kepemimpinan siswa, memberikan LDKS kayaknya nih. Iya, yang kayak untuk OSIS dan MPK Pak Tok. Apa listnya dulu Pak? Apa yang pertama? Peran guru penggerak yang sudah dilakukan, membimbing. Coach bagi guru lain. Tidak spesifik.
Kalau sebagai guru lain seperti apa namanya, membimbing pengisian SKP, membimbing apa ya, membimbing membuat media pembelajaran berbasis TIK, kemudian membantu rekan guru membimbing rekan guru membuat pembelajaran menggunakan aplikasi apa namanya, Quizzes dan sebagainya. Menjadi coach bagi guru lain seperti membimbing pengisian SKP, membuat media pembelajaran berbasis TIK. Itu saya. SKP dan administrasi, Oke, aplikasi administrasi lainnya seperti online kemarin kan, Epinisi. Ada teman tak dong yang minta dibimbing bagaimana ini. Saya rasa masuk semua itu. Iya, menjadi coach bagi guru lain seperti membimbing pengisian SKP, membuat media pembelajaran berbasis TIK atau aplikasi administrasi lainnya. Kemudian apa lagi ya? Gimana jatuh sih? Kalau menjadi pemimpin pembelajaran, apa itu? Yang menjadi pemimpin pembelajaran mungkin ini membuat pada awal pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas, misalkan mungkin apakah? Coba saya lihat dulu. Kalau pemimpin pembelajaran mungkin kita cukup menjadi fasilitator di dalam kelas dan bukan menjadi aktor utama. Ya, jadi betul. siswa yang berperan, student center. Seperti itu yang saya pahami. Ya. Saya lupa apa yang saya tulis kemarin. Oke, yang pertama menjadi coach. Jadi sudah fix Midi yang pertama tadi menjadi sudah Bu. Lain Coach. Menjadi pemimpin yang memperhatikan penuh sengaja pada komponen kurikulum, refleksi dan asesmen itu. Berat sekali dilihat. Menjadi pemimpin pembelajaran berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen. Terlalu lengkap. Kalau menggerakkan komunitas praktisi, menjadi anggota di MGMP misalnya. Iya, begitu juga kayaknya Bu. Menggerakkan komunitas Praktisnya membentuk komunitas belajar kayak. Seperti membentuk komunitas belajar di sekolah di. Membentuk tapi siapa aktornya ini? Saya bukan saya membentuk. Kebetulan saya di sekolah ditunjuk sebagai ketua kombel, tapi tidak berjalan dengan masalah padat sekali jadwal. Oke, catat nih itu. Oke, yang jelas ada itu menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan aktif dalam kegiatan MGMP, aktif di kegiatan KKG atau MGMP. Adakah KKG di sini? Oh ya Pak Sugianto. Iya. Kemana Pak Sugianto? Ini jaringan Bos. Di mana Ki Pak Sugianto? Tidak di pulau gitu. Ndak aja, di rumah aja. Kapan-kapan diskusi di pulau boleh. Iya boleh. Teks baru 2, nomor 2 dan 5. Apa lagi yang ketiga itu? Jadi mendorong kolaborasi. Ini mendorong kolaborasi seperti apa ya? Kegiatannya kayak yang dikaitkan yang dilakukan di sekolah di. Iya Pak. Apa yang dengan nilai-nilai yang kita pilih di. Iya. Apa nih?
Intinya berkolaborasi dengan guru rekan yang lain. Jadi dialog antar guru antar kepentingan dalam guru. Mendorong kolaborasi antar guru. Mungkin bekerja sama dengan guru yang lain untuk membentuk atau membuat ekskul. Oke, bisa juga ya. Ekskul kah itu, Bu? Masuk ke ekskul di sini. Yang kalau Coba lihat. Kolaborasi. ekskul itu nggak masuk di kepemimpinan siswa, Kak Ibu. Kepemimpinan bisa ya, karena setiap ekskul kan ada organisasi anunya di dalam, struktur organisasinya di dalam. Nah, maksudnya kita kan tidak mungkin kadang tidak sendiri toh dalam ekskul itu, jadi butuh guru yang lain, kolaborasi dengan Bisa guru yang lain. Atau ada yang lain? Atau kolaborasi di dalam menyusun perangkat ajar ini nggak masuk ya bisa kayaknya ya bisa, kayaknya lebih ini sama. lebih masuk deh, lebih matching ini Kak Zainal. Menyusun perangkat ajar, asesmen, atau apakah yang sama-sama sama guru? Yang sesama mata pelajaran misalnya. Membuat perangkat ajar, asesmen dengan jadi mendorong kolaborasi, mendorong collab ini dengan tadi membuat perangkat ajar, asesmen bersama dengan guru perangkat asesmen. Oke, terus sudah 3. Iya, kepemimpinan murid tadi begini. Yang LDK adakah? Kemarin kan kebetulan juga saya salah satu pembina OSIS kemarin, tapi sudah selesai ya. Jadi di situ saya mengadakan LDK juga, jadi mewujudkan. Apakah itu student agen pembelajaran? Apa maksudnya itu agen pembelajaran? Student agen. Agen pembelajaran. Kalau agent of change, agen perubahan, tapi ini agen pembelajaran. Agen pembelajaran. Iya. Student agency. Kalau di sini harusnya guru yang sebagai agen pembelajaran. Memfasilitasi siswa agar dapat belajar secara nyaman dan berhasil menguasai kompetensi yang sudah ditentukan. Fasilitator. Kembali ke student center kayaknya itu. Iya. Tapi beda gini, kalau kepemimpinan murid berarti lain juga maknanya. Maknanya murid yang dilatih untuk jadi pemimpin. Tapi kalau bahasa lainnya agen pembelajaran kembali ke guru. Iya, bukan. Iya, berperan sebagai fasilitator toh. Pemacu. Iya, itu kalau yang agen pembelajaran. Iya, kalau agen pembelajaran. Pemicu toh, pemancu, motivator, pemberi inspirasi. Jadi yang mana ini nomor 4 maksudnya ini? Apakah nilai yang keempat? Yang bukan dia mungkin maksudnya itu bukan kayaknya memang agen pembelajaran bahasa Indonesianya karena kepemimpinan murid dalam kurun toh student agency. Student agency bukan kapan itu? Apa artinya itu Bu Yaya? Bukan jika apa agen pembelajaran kalau student agency di kepemimpinan murid sih memang mungkin. Ini yang dimaksud kayaknya ini kepemimpinan peserta didik ini ini peserta didik dikasih kesempatan untuk menentukan ikut dalam menentukan juga rencana-rencana sekolah ke depan. Itu kalau saya maksudnya termasuk misalnya kalau ada siswa yang diundang ketika kita menyusun
yang ada tuh yang berhubungan dengan dana bos toh, rancangan ke depan. Ada siswa yang diminta datang hadir di rapat itu, ada unsur orang tua. Nah, siswa kan juga berhak bersuara di sini. Kalau saya mungkin itu yang maksudnya, dia juga dikasih hak untuk menentukan rencana sekolah kita ke depan ini. Mungkin kayak itu menurut saya. KS punya begitu. Rencana kerja, anggaran sekolah begitu. Ya, seperti itu. Jadi siswa yang dikasih kesempatan ini untuk menentukan, dia yang berhak, ada haknya siswa menentukan apa rencana ke depan. Mungkin seperti itu. LDK kapan juga masuk? Iya, kalau LDK iya. LDK Iya, masuknya juga masuk. itu LDK Cuman tadi. kalau RKAS nggak pernah saya Bu di sekolah aku dilibatkan siswa. Kalau ortu iya, kalau ortu memang ada diundang untuk rencana anggaran. Tidak Cuma memang itu kalau itu. Siswa enggak. Yang dilibatkan itu kayak komite gitu. Ya, komite dan orang tua. Tidak, harus sekarang itu. Harusnya ada ya? Iya, harusnya ada. Siswa juga merupakan onderdil ini dalam menentukan ini. Siswa, orang tua siswa, komite, masyarakat juga ada, guru dan stakeholder sekolah yang lain. Ini mestinya yang ada. Ini yang ini. Yang jadi bagaimana ini? Atau kita lihat saja deh, kalau memang agak ya kalau memang belum pernah dilakukan kan ceritanya di sini yang sudah pernah dilakukan kan. Jadi kalau memang belum skip nih. Skip saja, skip. Anu saja, LDK saja toh untuk kepemimpinan atau keterlibatan dalam ekskul masuk juga, mengaktifkan siswa dalam kegiatan ekskul. Upacara kepemimpinan, melatih siswa upacara apakah? Mendidik upacara orang. Banyak sekali itu kalau ekskul masuk semua. Iya, masuk. Karena masuk semua di situ, pramuka juga ada. Pramuka, pokoknya semua. Maksudnya kayak di ekskul itu untuk yang kepemimpinan ditekankan pada kayak kemampuannya siswa dalam berorganisasi. Karena setiap ekskul kan ada struktur organisasinya. Yeah. Khusus untuk kepemimpinan. Kepemimpinan peserta didik. Menjadi coach. Ada saya kirimkan foto itu Ibu Andiris, kegiatan saya itu waktu menyusun arkas yang melibatkan siswa, ada siswa yang diundang di sana. Enggak masuk ke itu tadi, itu dalam mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Dikirim ke mana Ibu? Kita kirimkan ke Jamri. Jamri. Kulupai gitu grup. Kirim di grup. Banyak sekali. Lama itu kalau Andiris kita kirimkan. Nanti bilang banyak sekali bantu kayak ini. Oke. Sudah ada di grup tuh. Foto kegiatan waktu rapat. Penyusunan arkas, RKT. Ada siswa yang dilibatkan. Rencana kerja anggaran sekolah. Lagi ya. Ya, jadi siswa juga ditanya berapa dana yang kau butuhkan ini untuk kegiatanmu yang ini, apa-apa kegiatanmu kasih masuk. Ya, memang kalau di SMA 2 Budi misalnya kayak setiap ekskulnya bisa mengeluarkan berapa dana yang dibutuhkan, ajukan proposal, minta dana, begitu Dik? Begitu alurnya.
Yang jelas setelah di Arkas Ki ini berpatokan. Jadi di sini siswa nanti mengajukan bilang saya butuh dana sekian dalam setahun ini. Ekskul pramuka butuh dana sekian. Jadi diundang semua itu ketua-ketua ekskul, diundang OSIS, kasih Ki anunya, rencananya semua, masukkan Ki, terus berapa dana yang dibutuhkan dan dialokasikan nih. Jadi siswa juga berperan di situ dalam membuat RKAT itu. Jadi bukan cuma guru dan kepala sekolah saja yang terlibat di situ, tapi siswa juga memiliki peran andil. Oke, masuk juga kayaknya. Bagaimana? Kalau di sekolah saya belum diterapkan yang begitu. Dana bos masih ini. Tidak tahu deh, orang tua aja saja diundang. Itu pun orang tua tidak mau tahu sih sebenarnya. Dipanggil, dijelaskan ini dana, dikira dia yang mau dimintai dana. Nah, tidak jika siang. Oke. Lanjut berarti untuk lanjut saja. Mengadakan LDK bagi pengurus OSIS atau MPK dan melibatkan siswa dalam perencanaan Arkas. Oke. Ya, oke. Satu Pi yang belum menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran yang seperti apa ini? Kembali ke gurunya lagi nih. Iya. Memotivasi. Apa Pak Sugianto tadi? Pemimpin pembelajaran. Guru yang bertindak sebagai pemimpin pembelajaran, ini dia berfungsi sebagai fasilitator saja di dalam kelas itu. Berfungsi sebagai fasilitator, jadi bukan dia yang memainkan peran utama di kelas itu, tapi siswa yang dikasih kebebasan yang seluas-luasnya dan lebih banyak waktunya siswa yang berperan daripada si guru ini. Kita cuma kasih tahu alurnya seperti ini akan kita jalankan, selebihnya siswa yang eksekusi. Kalau itu menurut saya itu kalau untuk kepemimpinan peserta didik. Pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran, sorry. Astagfirullah. Oh, tadi ya. Ada aku Tidak ada. Bocor nih. Menjadi pemimpin pembelajaran itu adalah skenario tuh, target dan alur pembelajaran. Atau sama aja tadi deh. Dan diramu dan ditentukan. Membuat pemimpin pembelajaran. Guru menjadi pemimpin pembelajaran dan membuat siswa pembelajaran. Terus pemimpin pembelajaran kayaknya juga di sini maksudnya bukan pembelajaran itu bukan cuma antara guru dengan siswa, tapi melibatkan orang tua siswa. Ada orang tua yang dilibatkan juga di sini di dalam pembelajaran. Nah, adakah yang pernah melakukan seperti itu? Kalau saya tidak, terus terang. Oke, kalau dari saya, pemimpin pembelajaran itu yang membuat perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran itu adalah melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, itu kan supaya kita tahu bagaimana mengendalikan anak-anak nantinya, kemudian membuat dan melaksanakan kesepakatan kelas. Kalau iya, oke. Sekali aktif kamera aku.
Jadi diskusi kita ada yang menulis kah? Saya sudah Ya. kukirim. Oke. Saya kira karena saya tidak tulis semuanya. Udah. Coba deh dilihat dulu. Coba. Saya lihat di HP. Peran guru penggerak menjadi coach bagi guru Mungkin pembelajaran. harus rombong jadi pembelajaran bersatu pembelajaran oke. Jambi apa terlalu sempurna? Iya, nanti kita diskusi baru diperbaiki kembali. Jadi Oke, Mika apa? kalau biasanya saya ada tugas begini, terkadang saya sengaja berbuat salah dulu, baru nanti diperbaiki. Iya, nanti ada masukan kok. Kemudian yang nomor 4 tadi apa soalnya? Apa yang di mana tadi? Apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Peran sebagai model perilaku. Selesai itu belum sih, lama mama. Oke, menjadi coach, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolab, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi pemimpin pembelajaran. Cukup nih, kapang ini mungkin sudah terlalu banyak nih. Terlalu banyak. 5 poin di. Kan 5 aja memang Bu. 5 peran ada semua yang tidak dilakukan. 5 ada semua. Nanti langsung ini jadi guru penggerak. Tak kalah-kalah Bu Nur. Nomor 4 Ibu yang tidak mengerti kan saya itu masuk pertanyaannya nilai dan peran. Apakah ini sementara saya membaca saya belum paham juga. Tidak paham Kak maksudnya. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai Peran tersebut. Peran tersebut, apakah semua peran kita yang tadi kita kuatkan ya? Iya, bukan kamu maksud itu dikuatkan, maksudnya ditindakan. Kayak di dalam mimpi pembelajaran apa yang kita lakukan itu perasaan tadi sudah detail yang nomor 3 nih yang pernah dilakukan. Apa saja yang pernah Anda lakukan berkaitan dengan peran guru penggerak? Ya, apa yang bisa Anda lakukan sebagai guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Berarti kayaknya kita cari, sepertinya kita cari sesuatu. Misalkan tadi kan di coach bagi guru lain, misalkan peran kita sebagai coach, apalagi yang kita lakukan untuk mengembangkan peran tersebut, mengadakan semakin kubaca semakin mirip aja. Apa saja hal yang pernah Anda lakukan berkaitan dengan peran?
Contohnya misalkan kalau kita menjadi coach bagi guru, mungkin kita memberikan motivasi, kan tadi kan kita bimbing membuat SKP, membuat apa ya, menyusun apa ya, membimbing lah, intinya membimbing rekan guru. Jadi di sini yang kita perlu kuatkan agar hal tersebut tercapai, mungkin kita memberikan motivasi supaya mereka semangat untuk membuatnya, atau bagaimana? Atau begini, barangkali yang nomor 3 ini yang pernah kita lakukan jadi di masa lalu, sedangkan yang nomor 4 ini yang akan di masa lalu yang pernah dilakukan. Kan dia bilang di sini yang pernah Anda lakukan, yang pernah Anda lakukan, yang nomor 3. Sementara yang nomor 4 apa yang bisa Anda lakukan. Jadi yang kedepannya ini apa akan kita lakukan ke depannya. Mungkin seperti itu perbedaannya yang pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Oh, yang pernah, yang bisa Anda lakukan, iya, ke depannya. Apa misalnya tetap melaksanakan yang sudah pernah dilakukan. Gimana caranya mengubah lebih baik? Iya, tetap dan melakukan yang lebih baik. Masa begitu, Pak? Begitu mau? Anda ada tuh maksudnya berubah. Bagaimana caranya lebih baik dari sekarang atau dari kemarin? Caranya berubah itu seperti apa, Pak, maksudnya? Ya. Caranya berubah saya tidak tahu, karena beda-beda caranya orang berubah toh. Tergantung juga lingkungannya. Ya, betul, itu lingkungan sangat berpengaruh. Nah, lingkungan itu kan sangat berpengaruh. Bagaimana? Untuk peran pemimpin pembelajaran, mungkin yang bisa kita lakukan di sini lebih memperkuat pembelajaran diferensiasi, atau bagaimana cara mengenali siswa lebih dalam. Bisa juga. Ya, berdiferensiasi. Mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar, workshop tentang asesmen diagnostik mungkin, supaya bisa lebih memahami perbedaan-perbedaan tiap murid, kan supaya bisa jadi pemimpin pembelajaran ini yang seutuhnya. Harus kita kenali betul karakter tiap murid. Caranya? Jadi saya mengikuti. Caranya dengan mengikuti seminar, begitu? Ya, workshop, seminar, mengembangkan diri. Rajin-rajin berkolaborasi lah dengan teman sebaya, meminta pendapatnya bagaimana. Tapi bisa dibahasakan, tapi susah dibuktikan bagaimana pembuktiannya itu dengan bahasanya, kan begitu. Itu yang maksudnya ada bayangan, tapi pembahasannya itu maksudnya kegiatan ini apa namanya itu, kan mungkin seperti itu, Buta. Bagaimana realnya ceritain kegiatan realnya begitu, Pak Di. Ya, realnya ya begitu ya. Kan jelas di pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mengikuti berbagai macam diklat, itu kan jelas Ji. Iya. Berkolaborasi. Itu tuh yang pertama toh, yang peran ini pemimpin pembelajaran. Iya, yang pertama. Terus yang untuk menggerakkan komunitas praktisi, Pak Senar mungkin bisa kasih ide-ide ke depannya apa yang bisa dilakukan untuk lebih menggerakkan lagi ini komunitas tak, misalnya. Mungkin merencanakan pertemuan annual yang dilakukan 3 kali dalam satu semester. Annual meeting, mengadakan annual meeting. Apa yang bisa Anda, apa yang masih pusing kamu Pak Sena dengan pertanyaannya, Di? Iya.
Apa yang bisa Anda lakukan? Untuk Yang nomor 4 menguatkan ini. Ya, untuk menguatkan. Ini jadi yang ditanyakan kayaknya ke depannya. menguatkan, Rencana kita. bukan lagi menguatkan peran, berarti saling Mengkoordinasikan berkoordinasi, kurikulum masuk, mengkoordinasi, tidak? mungkin kayaknya mengkoordinasikan kepada Kurikulum pimpinan atau gitu. bisa juga kepada apa ya, meminta kolaborasi dengan misalnya kepada ya pada orang-orang yang bisa berbagi ya praktek baik praktek baik mungkin kayaknya ini. Atau bagaimana ya? Penggerak komunitas artinya menguatkan peran, jadi saya mengkoordinasikan atau mencari orang yang bisa berbagi praktek baik mungkin dari luar sekolah ya, atau yang sedang mempunyai kapasitas untuk apa ya, berbagi praktik baik. Jadi itu masuk di menggerakkan komunitas praktisi barangkali Pak Iya, Senal. karena jadi di komunitas kita bukan cuma dari kita di sekolah, Iya, jadi kita betul. menghadirkan Ya. materi atau bagaimana? Mencari narasumber ahli. Oh ya, yang itu maksud saya. Untuk berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekolah di. Iya, kemudian mengkomunikasikan. Apakah satumu saja contohnya? Ya, Jadi tiap sekali. poin satu Next, saja dan terlalu dalam banyak. satu peran satu yang akan ke depannya lebih iya. dikuatkan Kan lagi. mau jadi diskusi tuh nanti orang kan nasangga jadi kalau ada kekurangannya tambah aja. Iya, siap iya. gitu. Jawab Pak Begitu. Sugianto tuh. Ya, maksudnya kalau kan tambah enggak dijawab, Ji. Kita menerima saja. Dijawab. Bagaimana Pak Senal? Bagaimana saya ambil jurus membatu? Enggak jamin, suruh bertanya, suruh tambah itu jawaban tak karena kurang Oh, lengkap. iya, teman. Oh, jadi Bapak Ada yang mau ditambahkan, jangan ditanyakan. Jangan bertanya, tambahkan Pak. Oh, jadi Pak Sugianto siap jadi moderator nanti ketika kita Presentasi. Jangan misalnya enggak bagus bahasanya orang dari pulau. Mana anak bukan jadi orang asli pulau Pak Sugianto. Ya, Bukan jadi orang asli sana tuh. bukan Ji, orang PKS, orang Tanete. Tapi lama di sana di Kamu pulau. Tuh. Oh, calon kepsek itu paling. Next, sudah nih Pak, sudah ada 2 menjadi pemimpin pembelajaran dan menggerakkan komunitas praktisi. Oke, menjadi coach lagi. Coach lagi. Untuk menjadi coach, apa yang bisa dilakukan ke depannya? apalagi yang coach ya. Bisa emang kalau menjadi kita membentuk kayak Bagi guru lain. Menjadi coach bagi guru lain. bisa menjadi coach, menjadi narasumber. Coach kan narasumber ya. Menanamkan rasa empati yang lebih tinggi lagi. Karena untuk menjadi coach ini harus ada rasa empati. Kita kasihan lihat teman yang tidak selesai. Menjadi host. Menjadi host. Coach. Tidak, maksudnya di dalam coach itu kan semacam apa nih, pemimpin apa namanya? Kayak pemandu toh? Kan mengajar. Coach ini kayak mengajar. Pak Sugianto yang real begitu, yang real kegiatannya. Menjadi Apa? narasumber, Jadi menjadi misalnya jadi menjadi host dalam kayak apa namanya? Dalam Pelatihan pelatihan. Pemandu kuis misalnya, kuis pembelajaran tuh. Hanya menjadi host Pemanfaatan kuis saja. pembelajaran Menjadi begitu. coach namanya itu. Kalau menjadi narasumber, mungkin menjadi narasumber kayaknya narasumber. Iya, tapi kalau host di Pak, semua orang bisa jadi host. Oh, narasumber Pak Edi, misalnya jadi narasumber ini apa namanya, di komunitas belajar untuk penggunaan kuisis di kan begitu misalnya, pembelajaran kuisis. Boleh. Ya, kan itu narasumber. Berbagi praktik baik, boleh. Oh, itu maksudnya narasumber berbagi praktik begitu baik, boleh. Menjadi narasumber. Menurut saya, maksudnya meraba-raba juga ini, tidak tahu benar tidak. Oh, berarti menjadi coach bagi guru lain, menjadi narasumber dalam berbagi. Intinya saya di sini ikut dari 3 ini karena saya guru SD, kita guru SMP di sini, jadi ikut jasa ini. Sama di Pak. Ada di kumpulnya kamu sekolah tak? Ada. Karena kamu vale.
SD Sama menguasai kasih. semua studi. Rutin sekali, Tapi terus rajin begitu sekali. kombelnya kalau SD. Tapi KKG-nya aktif kan? Aktif. Aktif tuh Pak. Apa beda? Itu dia Mi, menjadi coach baik guru lain yaitu menjadi narasumber dalam berbagi praktik baik. Itu saja. Ya, temu. Emang berapa menit Masih Ki cukup ini Ki dikasih 2 waktu? Senal. Jangan sampai ditarik Ki, nah belum selesai ini. Nah, Masih sedikit cukup ini 2 juga. Senal. Jam berapa tadi kita keluar ini ya? Kita mulai ini. Masih ada setengah jam, masih ada setengah jam. Kan selesai itu Lebih, 15.15. Nah, bilang 13 kan jam Iya. 3.15 Jam selesai. 3.15, iya. Masih ada 45 menit. Ini. Menjadi coach baik Maksudnya, guru lain. Mi dulu, maju Mi dulu. Nanti kalau masih ada waktu, kita kembali lagi tambah-tambah yang masih kurang. Oke. Saya Kan pindah begitu. lagi ke poin Iya, kamu berikutnya. tetap nanti jadi PR ini tuh Pak, tetap jadi PR. Iya, betul. Ada jadi Oke, kerja poin berikutnya mendorong kolab. sama Pak Senal. Satu Poin PR. berikutnya mendorong kolaborasi antar Mendorong. guru. Mendorong kolaborasi antar guru apa deh? Kan yang sudah dilakukan, membuat perangkat ajar, assessment bersama dengan rekan guru serumpun semata pelajaran. Jadi yang akan dilakukan hampir-hampir mirip sih sebenarnya, jadi enggak pusing. Makanya saya bilang. Enggak pusing jika nanti ini kalau presentasi gini bilang apa ini namanya. Atau membuat apa? Menentukan pertemuan rutin, membuat pertemuan rutin apakah? Dulu ya. Kayak mirip. Kalau saya baca semakin mirip. Pokoknya kalau saya intinya yang nomor 3 itu yang pernah dilakukan dan yang nomor 4 ini yang akan. Jadi artinya yang mau kita lakukan di masa depan ini besok-besoknya. Oke. Oke, biar dipresentasikan saja nanti tuh. Iya. Apa tadi ya? Mendorong kolaborasi. Mendorong kolaborasi antar guru. Membuat tadi membuat perangkat ajar bersama rekan-rekan guru. Ke depannya menggalakkan mendorong kolab antar guru. Kolaborasi itu. Kalau kolaborasi atau kita jadwalkan itu, misalkan kita jadwalkan buatkan jadwal khusus untuk adakan kolaborasi mungkin di luar dari aktivitas kombel. Ya di luar aktivitas kombel. Masalahnya ada kombel juga ya. Iya, itu kombelku saja saya 2 kali pertemuan dalam bulan Ramadan ini. 2 kali Alhamdulillah kombelku bulan Ramadan tidak berjalan, tapi sebelumnya tiap minggu satu kali seminggu. Ya tahu asik. Tapi luar biasa ya Allah. Ulang kesian. Kombelnya SMA 2 alhamdulillah belum pernah 1 kali pun. Sekira pernah kemarin online Bu ya. Tapi yang daring. Bukan. SMA 2 itu di mana, Bu? Mangkoso. Oh, Mangkoso. Saya kira iya ya. Pikiranku SMA 2 yang di Lajulo itu. SMA 2 dulu namanya itu. Dulu namanya, sekarang pindah. Pindah ganti nama. Iya. Maklum orang baru. Asik. Jadi Pak Senal alumni SM3T? Ya alhamdulillah alumni SM3T juga. Alumni Guru Garis Depan juga, angkatan 2. Oh, angkatan 2. Tahu. Hebat sekali Pak Senal. Senang saja kalau ada Pak Senal. Ya Allah, itu SM3T dari daerah terpencil. Kita dididik bagus-bagus, kembali ke terpencil, otak kita semakin membeku. Lebih-lebih saya karena diterpencil terus. Asik.
Oke. Lagi ya. Jadi apa yang bisa dilakukan ini untuk mendorong kolaborasi ke depan? Mendorong komunitas. Mendorong Coba kapang. Agar terjadi kolaborasi, bikin arisan tiap minggu. Sudah ini kolaborasi. Ya, bagaimana supaya Karena hampir di sama kurasa ini kolaborasi dengan di Kombel di Iya. mau di sama kayak apakah bahasanya di sini? sama aja karena Kombel itu kan komunitas. Komunitas. Kalau ada di komunitas itu kita berkolaborasi. Kalau kolaborasi kan kumpulan. Jadi Tunggu dulu ya. sama aja. Jadi Yang di sana, nak, yang di sana. menggerakkan komunitas atau anu saja membuat jadwal rutin pertemuan Kombel. Ya, Itu saja kayaknya itu, menjual itu. jadwal rutin. Mendorong pertemuan rutin. Jangan mendorong Ibu. Mendorong lagi. Membuat jadwal rutin pertemuan pertemuan Tidak baku kapan bahasanya kalau makin lagi mendorong. Atau Bisa ada aja. menginisiasi. tingginya bahasanya Bu Yaya bilang. Masih SMP saya. Menginisiasi pertemuan. Iya, cocok Mi. Itu buku tulis ya. Mendorong kolaborasi, membuat jadwal rutin. Ceritanya itu in real, yang real, yang akan dilakukan. Yang kegiatannya Mi. Iya, kegiatannya yang oke betul. Iya, tidak ada Mi lagi yang samar-samar. Ya. Oke. Pasti Mi. Itu pasti dengan kegiatannya. adanya jadwal itu pasti pasti teman-teman guru itu pasti tahu mendorong bahwa kita hari ini ada lagi kegiatan begini. Jadi ada kesiapan tuh sebelumnya ceritanya karena dia sudah tahu. Oke, yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Belum sampai. Mewujudkan kepemimpinan murid ya tuh. Ini kata yang kita pakai murid lagi ya. Itu bahasanya Pak yang di file peran guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid dalam kurang student agency. Saya lihat. Bahasa yang di modul. Waduh. Ini kenapa modulku ini hilang ya? Ini yang bikin saya bingung dari kemarin karena apa ya, sementara kerja merangkai kata yang tidak bagus kalimatnya, tiba-tiba kadang anak datang, jadi itu yang bikin langsung matikan laptop saja. Saya biasa mati laptop ini, enggak tahu kenapa. Pak tidak stabil ki jaringannya di pulau. Iya, enggak tahu kenapa. Tidak di pulau aja ini kesian. Dia kalau terbiasa dipakai di pulau Pak. Iya, masalahnya saya kemarin waktu di pulau rusak 1 tahun Pak, rusak laptop. Oh, pernah di pulau juga kah? SM3T. Di mana Ibu SM3T-nya? Di Sulawesi Pak, Sulawesi Tengah. Tapi pulau-pulaunya yang tanpa listrik, tanpa air, tanpa sinyal. Sama betul dengan tempat. Kalau saya di Manado. Mana Sangihe? Talaut. Apalagi namanya itu? Niangas. Bukan. Tidak ada orang Islam di situ. Sama Ji, tidak ada orang Islam, tidak ada orang Islam, tidak ada jaringan, tidak ada listrik, tidak ada air, lengkap. Tidak ada kendaraan. Kalau di pulau itu jarang-jarang ada listrik. Sama saya sekarang tidak ada listrik, signal jarak susah. Sampai sekarang. Oh, di mana Pak Sugianto? Pada Kaji di Tanah Terilau. Di sebelahnya itu kelihatan kalau pergi ke Dekai. Jadi pulang balik Ki. Tergantung juga cuaca. Oh. Kalau jelek cuaca di sana ya bermalam. Jadi dia bolak-balik tiap hari, la ilaha illallah. Iya, kalau enggak bagus cuaca ya terpaksa bermalam. Ini memang guru penggerak ini sejati, guru penggerak sejati ini. Satu Pak, kepemimpinan murid. Apa dia? Apa dia?
Apa tadi yang telah dilakukan di situ di kepemimpinan murid? LDKS LDK sama Arkas, perencanaan Arkas. LDK dan Arkas di apa lagi bagus yang atau seperti ini kita lihat nih, bangun itu ada ini ya sih. Mama bawa Dewi tidak mau keluar dari rumah. Untuk yang lebih keras dia pembelian semacam pemimpinan murid. Tujuan di sini dia yang kepemimpinan murid itu yang dimaksud dengan kepemimpinan murid berusaha memahami tujuan belajarnya, terlibat aktif dalam proses pembelajaran, bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Ini kira saya ingin tahu kayak lebih ke belajarnya. cara belajarnya dia student agency. Fungsi dirinya untuk mempengaruhi fungsi dirinya. Pengambilan keputusan. Murid berkesempatan dalam memilih arah dan cara menyampaikan tujuan pembelajaran. Bagaimana ya? Iya, lebih mengarah pada proses pembelajaran juga pemimpinannya ini. Iya, karena cara masuk, bagaimana cara kita meramu toh? Supaya murid merasa dicintai. Pemimpinan, itu anda baca. Dan memiliki rasa kepercayaan diri. Percaya diri. Apa contohnya tadi? Ya, begini dia membangun suasana, menumbuhkan rasa percaya diri murid, memberi kesempatan kepada murid untuk terlibat dalam proses pemberian umpan balik selama proses pembelajaran. Kalau refleksi nggak masuk kayak itu, Bu? Ya, kayak begini juga apa yang melibatkan feedback terhadap program-program sekolah. Berarti di situ itu refleksi terhadap program yang dilakukan sekolah, diberikan kesempatan untuk kepada murid berikan feedback. Ya. Memberikan kesempatan untuk kayaknya refleksi di. Iya, lebih ke refleksi mungkin. Bisa juga refleksi. Masuk semuanya Pak, bisa tuh refleksi, bisa juga kayak yang di dalam pembelajaran, berarti kayak masuk ke student centernya. Atau memberikan kesempatan atau dibagi jadwal ketika dalam pembelajaran, misalkan ada yang memimpin berdoa, bukan begitu kah? Bagi tugas, begitu ya? Bagi tugas jadwal membersihkan. Jadwalnya siapa yang memimpin ini hari, besoknya siapa lagi, atau siapa yang mengkoordinir bagian kebersihan dan sebagainya.
diberikan tanggung jawab pada murid tersebut. Apa lagi tadi Pak? Ya. Begitu, itu supaya dia bisa memberikan mandiri di begitu. memberikan tanggung Memberikan jawab Tanggung jawab kepada semua Ada. supaya setiap muncul murid. rasa percaya diri toh. Ada 6 contoh ini yang saya dapat. Yang pertama, menginisiasi diskusi dan kolaborasi. Seorang siswa dapat mengambil inisiatif untuk memulai diskusi di kelas tentang topik tertentu yang menarik minatnya. Yang kedua, memfasilitasi kelompok studi. Seorang siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang materi pelajaran dapat memimpin kelompok studi di luar jam pelajaran. Yang ketiga, mengorganisir proyek kolaboratif. Seorang siswa dapat menjadi penggerak dalam sebuah proyek kelompok. Yang keempat, menjadi sumber inspirasi. Yang kelima, mendukung rekan-rekan belajar. enggak sih, enggak marah. Pimit udah telepon Kak tadi. Pimit itu. Yang keenam, mengusulkan inovasi dan perubahan. Itu contohnya yang saya dapat. Yang ketiga mau deh. Pimit itu Pak. Yang ketiga, Apa itu tadi Bu? Yang kita nangis. mengorganisir proyek kolaboratif. Yang kita nangis lah apa? Kedua kah? Yang kedua, apa ini yang poin kedua? Contohnya, memfasilitasi kelompok studi. Jadi di luar jam pelajaran. Bisa, bagus Mi itu kan memimpin toh. Iya. Siswa-siswa yang kepemimpinannya siswa Ya. toh. Iya, kepemimpinannya siswa kayak kerja kelompok di Di luar membentuk Di luar kelompok-kelompok jam, studi ya. di luar jam sekolah. Apa perannya guru di situ, Bu? sebagai pemberi tugas. Alhamdulillah masuk di kelompok ini saya rajin ketawa ya Allah. Peran guru. Atau itu mau tadi deh satu Itu ya memberikan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang ada di kelas seperti di itu yang sederhana-sederhana ya mau. Iya, memberikan tanggung jawab penuh. Tanggung jawab penuh kepada setiap peserta didik, kepada setiap murid. Memberikan tanggung jawab penuh kepada setiap murid terhadap tugas-tugas yang ada di kelas atau tugas-tugas yang ada di kelas seperti misalnya apa persenan? Misalnya toh. Misalnya memimpin berdoa, misalkan yang bertugas secara bergantian memimpin berdoa, kemudian petugas apa ya, yang masuk Tonji mungkin yang kebersihan. Yang kebersihan masalah 7K itu yang keamanan, nggak masuk keamanan kamar. Masuk Pak. Penuh kepada setiap murid terhadap tugas-tugas yang ada di kelas, misalnya memimpin berdoa. Nah, sebelum dan setelah apa lagi ya? Kok ngeblank Kak? Kalau belajar, bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas. Itu juga memberikan tanggung jawab penuh kepada setiap murid terhadap tugas-tugas yang ada di kelas, misalnya memimpin berdoa sebelum dan setelah belajar. Menjaga kebersihan kelas. Dan apa ya, misalnya dalam diskusi juga mereka harus bertanggung jawab menjadi menjadi pemateri dalam diskusi tersebut. Lain lagi. Berarti ini tadi memberi tanggung jawab lain. Memberikan tanggung jawab dan yang lagi itu karena kebersihan. Kalau sekali mengkoordinir segala kegiatan yang ada di dalam kelas atau sekali ketua kelas,
Ketua kelas itu ya Pak. Ya. Kali simpan. Semua Ketua kelas itu semua tanggung Iya, jawabnya ketua sebenarnya kelas. ya. kan begitu. Itu nih kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid. Tapi kan itu sudah berjalan sebenarnya. Kan? Ya. Kan ini itu cerita gitu. yang akan Yang akan kita Yang programkan. akan programkan yang berlangsung terus menerus. Kan kalau tadi kebersihan kelas kan juga sudah ada, pasti sudah ada Mi, tidak mungkin tidak ada kebersihan kelas kecuali Sama yang di ketua kelas itu. kecuali Sama tadi aja. yang Iya, memimpin berdoa doa, kalau enggak doa bisa digilir siswanya, Ya. mungkin bisa digilir. ya itu tadi kayaknya masuk di memberikan tanggung jawab penuh kepada setiap murid atau dosen di kelas misalnya sebelum dan setelah belajar. Setelah belajar. Ya, hanya itu ada satu. Satu mau, itu mau saja Satu khusus saja berdoa, memimpin berdoa. Apalagi kan contohnya lain tugas yang di kelas. Memimpin berdoa, memberikan kesempatan menyampaikan refleksi sama. Ya sebenarnya itu juga sih refleksi terhadap setiap pembelajaran yang dilakukan guru kan. Jadi bagaimana itu aksi nyatanya, wujud nyatanya? Memberikan refleksi, Memberikan tanggung khusus apa bahasanya? Tiap sesi memberikan kesempatan kepada murid, jeleknya bahasanya, untuk melakukan refleksi sendiri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Apakah? Iya, Bahas. Pemimpin terlibat memberi murid untuk terlibat aktif melakukan refleksi atas pembelajaran apa yang refleksi pembelajarannya, cara dia belajar atau pembelajaran yang disajikan guru. Apa pembelajaran yang disajikan sama guru kayaknya? Yang disajikan guru memberikan refleksi. Ada refleksi pembelajaran. Refleks untuk melakukan refleks, memberikan kesempatan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Masih ada satu. Apalagi? Masih ada satu yang ini tuh apa tadi itu disepakati satu baru dikuatkan. Apa? Iya. Itu nanti di di tugas di selanjutnya ada soal nomor 2 tadi saya lihat. Yang soal nomor 2 saya foto kayak yang tadi itu. Kan nanti ada 2 soal yang kita jawab. Iya. Nanti di soal kedua mana tadi yang saya siapa satu orang rekan dalam kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang saya masih perlu kembangkan. So, apa nilai itu dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok? Jadi di sini kayaknya kita fokuskan kepada satu nilai nanti yang mau dikembangkan. Yang nomor 1 itu yang nomor 2 ini yang kerja pribadi. Tidak ada Bu sebenarnya pribadi karena mesti satu pun tugas nanti dikumpul bersamaan cuma apa itu tadi pertanyaan yang terakhir yang keempat gitu apa bukan Pak soal 2 soal nomor 2 kayaknya soal nomor 2 yang ada di LMS siapa rekan dalam kelompok di ruangan kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan. Yang ini maksudnya ada teman tak yang kita rasa, misalnya Pak Zainal, saya sudah merasa kalau dia sudah memiliki nilai mandiri, mengembangkan kepemimpinan, apakah yang mana misalnya salah satunya inovatif misalnya. Yang saya tidak miliki. Jadi saya misalnya membuat surat kayak surat cinta
Oh Pak iya Zainal, Allah. terima kasih untuk Pak Zainal. Saya sangat Sunya ini deh. terinspirasi. Kayaknya seperti itu tugasnya nanti Atau yang bagaimana? Maksudnya mau diikuti begitu. Iya, Kita yang kayak mau juga terinspirasi kembangkan untuk nilai bagaimana itu, Pak. kita Iya, mengikuti itu. Artinya dan yang menerapkan juga di menjadi sekolah kita begitu inspirator maksudnya. kita di Ah. kelompok tak ini siapa kira-kira yang kita suka misalnya Yang belum dimiliki Yang kita. belum yang kita kita miliki, tidak yang mau dimiliki, kita ya. kembangkan. Misalnya Mau Yang kita harus kembangkan. dikembangkan. Ya begitu. Tidak dimiliki Ya. dan bagus anunya orang, kita nanti Iya, yang yang kembangkan. bagus. Misalnya yang belum Anunya ada dalam orang diri kita kembangkan yang belum kita miliki. Iya, Iya, betul. Begitu. memiliki saja Kalau satu di lekot sini. tos di bahasa. Iya, Pak, itu saya juga kadang kakak tidak mengerti kok dong. Jadi Tinggi saya sekali. tirin nalari, bagus bicara tak nalari bagaimana maunya ini soal. Jujur saya itu lambat sekali kerja kemarin gara-gara saya susah mengartikan. Apa itu yang ada bahasa yang mengejawantahkan, ya Allah, bahasa sejak kapan itu ada bahasa itu. Tidak aku tahu misalnya apa. Soalnya panjang itu membuat saya susah untuk berpikir. Oke, jadi biasanya memang kalau kuliah contoh-contoh ada satu nilai yang disepakati, baru itu yang dikembangkan, nanti itu dipaparkan kegiatan-kegiatan apa untuk ini mengembangkan itu nilainya. Nilai dikembalikan. Yang ini siapa rekan kelompok saya di ruang kolaborasi yang menurut saya sudah memiliki nilai yang kembangkan. Masih nilai yang saya perlu kembangkan. Apakah itu inovatif? Dan mengapa itu penting itu untuk saya? Iya, Pentingnya sederhana belum itu saya tahu. sebenarnya, Pak. Belum saya lakukan, belum saya Belum lakukan. dimiliki, belum maksimal. Itu maksudnya. Oh, Ya, belum saya miliki mungkin toh. nanti ini ada Terus di tuliskan dalam bentuk Surat. Tuliskan dalam bentuk surat. Jadi kita kayak bikin Terima surat kasih. cinta. Surat Terima anu, kasih Ji, Ibu surat Husnul kayak sudah menjadi terinspirasi toh. inspirasi saya. Ya. Karena selama ini Ibu Husnul sudah memiliki peran sebagai apa misalnya. Kayaknya seperti itu. Tugasnya yang nomor 2. Jadi tugas pribadi kalau tidak salah. Misalnya saya terinspirasi dengan kombelnya Pak Zainal karena bagaimana di? Karena bagaimana coba? Boleh. Sudah berjalan dengan baik. Saya sudah memprogramkan juga kombel tapi belum seperti anunya Pak Zainal. Mungkin Ya seperti Allah, ya itu. Di, bagaimana kah? Kurang kolaborasi. Balik. Masih ada yang terakhir? Tidak ada Mili? Masih ada? Jadi kita kembali ke ruang utama jam berapa ini? Tidak ada, Pin. Ada perintah. Biasa masuk Ji, Fasil. Menggerakkan komunitas praktisi. Ini yang soal 2. Mari keempat ini satu dari yang dimiliki tadi kita di awal, yang di awal. Kita pilih satu teman tak Ibu Husnul. Siapa yang kita kami pilih? Jadi tetap sebenarnya ini kelompok. Tugas kelompok kayaknya ini. Kan tetap tugas kelompok karena pun nanti pengumpulan tugasnya kan jadi satu. Cuman kita di sini di kelompok berdiskusi yang mana sih yang mau dikembangkan, memilih Miki. Saya kira tugas pribadi nih kalau yang untuk yang nomor 2 masing-masing kita pilih rekan tak siapa. Kalau saya pemahamanku nggak tahu deh. Atau begini, ini mungkin tugas pribadi masing-masing mengirim surat-surat itu kepada masing-masing anggota. Nanti foto buktinya kita mengirimkan itu nanti dilampirkan dalam tugas kita. Mungkin kita mengirimkan apresiasi itu, bukti apresiasinya kita screenshot misalkan, kita masukkan di dalam nanti videonya atau apanya ya nanti kita.
Ampun. Masih apa itu dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok. Kalau susahnya dia. Memiliki satu nilai masih perlu kembangkan apa itu? Sudah memiliki saya sudah memiliki satu nilai masih perlu kembangkan. Apa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok? Apakah itu dan mengapa itu penting untuk saya dan proses kolaborasi kelompok? Tuliskan dalam bentuk surat terima kasih dan apresiasi kepada rekan tersebut untuk nantinya dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat. Oh, ini aplikasi pesan singkatnya bisa dalam bentuk WA apa ya? Iya, bisa kayaknya, Pak. Mungkin bisa aja barangkali. Nah, ini Bisa baru mungkin dalam bentuk jempol. Kenalnya Pak Sugianto. Jempol mas aja personal. Beran guru apa panjangnya soalnya satu soal ya Allah. 3 baris di soalnya, enggak tahu yang mana mau dijawab. Kalau yang tugas di nilai yang disepakati, ada satu nilai yang disepakati. Well-being dalam ekosistem. Peran bersama yang dipilih kelompok. Jadi pemimpin. Kayak kita lihat aspek penilaiannya juga dilihat. Kegilaan pembiaran. Menunjukkan nilai yang dimiliki semua anggota kelompok, memberikan gambaran singkat kegiatan yang jelas dan fokus menguatkan satu nilai yang dipilih kelompok berarti. Berikan gambaran singkat kegiatan yang jelas dan fokus untuk menguatkan satu nilai. Jadi di sini saya lihat penilaian ruang kolaborasi ada yang apa ya? Yang bagian kedua ini bagian pertama itu menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki semua anggota kelompok. Itu tadi sudah kan. Selanjutnya memberi gambaran singkat kegiatan yang jelas dan fokus menguatkan nilai yang dipilih kelompok. Jadi hanya kita fokus satu kegiatan yang jelas. Jadi kita kasih kegiatan apa itu kira-kira yang jelas yang bisa menguatkan satu nilai. Jadi mungkin kita di sini harus ada apa ya? Ada kegiatan yang mau dicetuskan satu yang menguatkan salah satu nilai dari guru penggerak tersebut. Iya, yang kayak begitu di satu gitu Pak, baru dirancang kegiatannya apa. Iya, kegiatan apa kira-kira yang mau kita rumuskan yang memuat salah satu nilai tersebut. Ya, kayak begini Pak, ada aku kirim di grup. Kita cari mungkin lain, belum terkirim. Oke, sudah. Rencana nilai kedepan menjadi pemimpin budaya demokrasi. Begitu Kak, ada kegiatan jelas. Iya, intinya ada satu kegiatan jelas yang apa ya memperkuat mendukung salah satu nilai yang kita sudah Sama pilih tadi. Punya aku ini. Ya, persis ini punyanya Pak Sugianto. Jarang berpihak pada murid ini. Jadi punyanya Pak Sugianto. Contoh. Ini contoh. Bisa juga buat lagi yang lain bisa juga diselesaikan ini. Dikemas mami dalam sebuah kemasan yang berbeda. Dikreasikan lah bagaimana. Jadi nilai dulu yang disepakati Pak. Yang mana? Nilainya mau yang mana di inovatif bagus kapan? Atau refleksi inovatif. Kok refleksi Pak terlalu sempit? Siapa punya inovatif tadi itu? Bu Yaya. Ya, jangan yang pertama itu. Yang pertama saja. Yang pertama itu luas sekali dan sangat penting sebenarnya yang pertama ini memuat semua nilai-nilai yang yang lain kayaknya. Iya, kayak ada semua di situ. Kalau berpihak pada murid berarti pasti dia melakukan refleksi, dia harus inovatif, gurunya. Masalahnya hang lagi saya ini nunggu. Bapak Ibu ini apa? Kita masih kembali ke grup utama ya? Masih kayaknya Pak. Ini karena ada dari grup sebelah bertanya jam berapa kembali ke grup utamanya. Saya pun tadi lupa.
Ini tapi enggak bilang sih tadi waktu kita berapa? 90 menit katanya tadi. 90 menit dari jam Dari jam 1.20, anggap 1 jam 20 tadi ya. 1.20. Rencana kegiatan. Tunggu dulu ya. Ada apa? Keterampilan berpikir. Apa contoh kegiatan inovatif di dalam di sekolah yang dilakukan oleh guru? Kalau inovatif ini yang melakukan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya di sekolah itu. Iya. Kalau saya di sekolahku kan orang-orang tua semua kodong. Jadi banyak ya muda, banyak muda mulai. Saya menerapkan, kalau praktik baikku menerapkan penggunaan aplikasi TikTok di pembelajaran, kan tidak ada selama ini. Jadi itu saya anggap sudah jadi inovatif karena sebelumnya tidak ada yang melakukan itu. Kembali. Sudah ada panggilan. Oke, ayo kita kembali. Lift di sini baru gabung lagi, Di? Ya, sepertinya. Ya. Oke, jadi kita close, tutup di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kembali ke ruang utama, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi selama kurang lebih 1 jam lebih kita berada di BOR ya, breakout room. Saya kira setiap kelompok sudah mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Untuk kemudian nanti kita akan presentasikan di ruang presentasi, ruang kolaborasi, sesi presentasi. Jadi pada hari ini kita bertemu di kelompok kecil untuk membuat tugas kelompok. Kemudian
Di pertemuan selanjutnya kita akan pertemukan dalam kelas, di kelas 80 ini. Jadi ada beberapa kelompok nanti yang akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang perlu kita pahami sekarang bahwa seperti apa tugas yang nanti kita akan tampilkan, atau seperti apa tugas yang diharapkan di ini. Karena tugas ini menyangkut juga masalah nilai ya. Jadi ada penilaian di jadi perhatikan bukan cuma ini ya, bukan cuma ruang kolaborasi kali ini, tapi setiap tugas itu perhatikan yang seperti apa yang mau dinilai. Ya. Jadi itulah menjadi pedoman kita bagaimana kita membuat tugas. Jadi sehingga pada saat dinilai apa yang diharapkan di rubrik penilaian itu bisa kita laksanakan atau bisa kita tampilkan. Baik, sekedar kita merefleksi kembali pertemuan kita di BOR ya. Jadi skenario-nya kita adalah bagaimana menemukanali nilai-nilai dan peran yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Itu yang pertama ya, kelompok, masing-masing kelompok. Tidak perlu disebutkan namanya, tapi barangkali secara kelompok disampaikan bahwa nilai peran kelompok, nilai dan peran guru penggerak yang sudah dimiliki oleh kelompok 3 segini ini dan seterusnya. Kemudian berikan argumennya di situ. Bagaimana menyampaikan kepada orang lain tentang tugas kelompok yang kita sudah buat atau kita sudah jadi bagaimana kita memaparkan tugas kita, karena pada akhirnya nanti kita akan presentasikan. Kemudian setelah itu bagaimana kita membuat atau mengkolaborasi kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang kita bisa buat di sekolah untuk menguatkan nilai dan peran yang sudah jadi pilih salah satu ya yang kita mau bagaimana penguatannya, nilai dan peran yang kita mau kuatkan, apa kegiatan yang bisa kita buat, gitu ya. Bagaimana menguatkan nilai kolaboratifnya, bagaimana menguatkan nilai inovatifnya dan sebagainya. Itu yang menjadi pilihan kita di tugas selanjutnya. Jadi setelah kita tahu bahwa nilai dan peran yang sudah dimiliki teman-teman guru penggerak yang ada kelompok kita, kemudian bagaimana kita menguatkan nilai-nilai itu. Apa yang kita buat untuk menguatkan nilai-nilai itu. Sehingga kalau kita mau buat sebuah tulisan, barangkali kita dengan kegiatan apa yang bisa menguatkan nilai kolaboratif. Misalnya, taruhlah misalnya kegiatan MGMP KKG atau MGMP menguatkan nilai kolaboratif. Kalau misalnya kita buat tulisan seperti itu. Itulah yang kita buat argumentasinya seperti apa. Itulah kita buat deskripsinya seperti apa. Bagaimana menguatkan nilai kolaboratif guru melalui kegiatan MGMP atau bagaimana menguatkan nilai-nilai mandiri di teman guru melalui kegiatan apa di sekolah misalnya. Ibaratnya kita seolah-olah kita di satu satuan pendidikan ya. Kita mau kuatkan nilai dan peran itu. Karena diharapkan bahwa dengan nilai dan peran yang dimiliki oleh teman-teman guru penggerak, bisa mengimbaskan pada akhirnya nanti bermuara pada pengembangan karakter murid kita. Bagaimana siswa kita menguatkan profil pelajar Pancasila. Ya, pada muaranya ke sana. Jadi sebelum kita menguatkan profil pelajar Pancasila, ya, bagaimana menguatkan nilai-nilai itu dulu di teman-teman guru. Karena tidak mungkin kita mau menguatkan profil Pancasila kalau teman-teman guru sendiri belum memiliki nilai dan peran.
Nilai dan peran itulah yang tadi yang dimaksud ya. Ada nilai ada 5 nilai, kemudian harus dimiliki oleh seorang kita sudah betul-betul menjadi guru yang sesungguhnya. Kalau nilai 4 nilai 5 nilai dan 4 peran yang kita miliki ini, saya kira kita sudah menjadi peran guru yang sebenarnya. Terus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya nanti dibuat, silakan dikreasikan seperti apa model tugasnya. Tetapi untuk ditampilkan di ruang presentasi itu dalam bentuk PPT ya, dalam bentuk presentasi. Tapi untuk unggah tugas silakan dikreasikan. Mau seperti apa modelnya. Kemudian sama dengan tugas-tugas sebelumnya, tugas kelompok yang kita unggah secara individu. Diingat, tugas kelompok yang kita unggah secara individu. Kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada hal-hal yang barangkali yang ingin dipertanyakan sebelum kita tutup room ini? Baik Bapak Ibu, kalau misalnya sudah tidak ada, artinya kalau misalnya ada hal-hal lain yang perlu kita komunikasikan, saya kira bisa melalui chat WA ya, chat WA di grup. Karena waktu kita di room ini sangat terbatas, sebentar lagi akan masuk ke sesi kedua. Sebentar lagi akan masuk sesi kedua, dan sehingga saya butuh waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Di tanggal 17 akan datang kita bisa bersua, kita bisa bersama-sama kembali untuk kita mempresentasikan bagaimana kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya, kelompok 2 juga begitu, dan kelompok 3 juga begitu. Jadi tetap kita fokus pada perintah seperti apa tugas yang diberikan oleh LMS. Ya, jadi apa yang kita diskusikan pada hari ini adalah merupakan bagian dari tugas kita. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan ini. Cukup lama kita berada di room ini ya, bukan tidak mungkin ada salah paham atau ada salah yang sempat saya perbuat melalui kesempatan ini. Ya, saya mohon dimaafkan. Nah, yang namanya manusia tidak lepas tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan kita bisa bertemu tepat waktu di tanggal 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan dulu kameranya Bapak Ibu, kita foto bersama ya. Coba ambil posisi cantiknya Bapak Ibu. Ibu Husnul senyumnya manis. Silakan foto sendiri Bapak Ibu ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau foto sendiri ya silakan foto sendiri. Andalang. Coba masih ada yang tidak terbuka kameranya. Oke Bapak Ibu silakan di share foto-fotonya di grup ya.
Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur panjang untuk kita menyelesaikan semua kegiatan kita hingga di akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lift dari silakan mempersiapkan buka puasanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.